Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, para pendengar atau Sobat Messenger. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sungguh amat baik karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh amat baik. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini yang telah Kau berikan kepada kami. Sungguh Tuhan begitu baik, teramat baik kepada setiap kami, anak-anak-Mu ini. Tuhan tidak pernah melupakan kami, Tuhan selalu cukupkan setiap kebutuhan kami, bahkan Tuhan selalu terkadang melebihkan segala sesuatu yang ada pada diri kami, sehingga Tuhan mendorong kami untuk berbagi kasih dengan sekitar kami. Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Kiranya firman ini boleh tertanam di dalam diri kami boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami, dan kami boleh membagikannya dengan orang-orang sekitar kami. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Sobat Messenger, judul renungan kita hari ini adalah Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 15. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saya akan ulangi lagi untuk kita semua Sobat Messenger. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Sobat Messenger, kalau kita diberikan pertanyaan, apakah kita punya kebutuhan? Pasti kita semua menjawab, jelas kita sangat punya kebutuhan. Bahkan setiap dari pribadi kita yang mendengar renungan hari ini punya kebutuhan yang sangat variatif. Ada yang mungkin kebutuhannya 3, 5, 10, bahkan lebih dari itu. Tapi umumnya kita sebagai manusia punya 3 kebutuhan yang terutama yang harus kita sangat penuhi. Pokok, ya, primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer kita apa sih, Sobat Messenger? Misal, sandang, pangan, papan. Kita perlu yang namanya tempat tinggal. Kita perlu yang namanya makanan untuk mengisi energi tubuh kita. Kita perlu yang namanya pakaian untuk menunjang aktivitas sehari-hari kita. Kita tidak mungkin melupakan ketiga hal ini. Jikalau ketiga hal ini tidak kita penuhi dalam kebutuhan kita, apa yang terjadi? Mungkin kita bisa amburadul, atau kita mungkin tidak punya pakaian yang layak, atau makanan kita tidak teratur, kehidupan atau kesehatan badan kita tidak teratur, tidak terjaga karena kita tidak menjaga makanan kita. Kita tidak tahu menaruh tempat tinggal, atau kita hanya sekadar peduli, yang penting aku tuh punya tempat tinggal, tapi kehidupan atau kesehatan tempat di mana kita tinggal tidak kita perhatikan. Atau saya punya pengalaman demikian, Sobat Messenger. Ketika saya pergi ke satu supermarket atau pasar swalayan, atau saya juga pernah punya pengalaman ketika saya ingin belanja sebuah pakaian, kemeja utamanya, dalam suatu toko retail di mall di Semarang, saya berpikir saya sudah menyiapkan daftar-daftarnya, wishlistnya. Ini saja yang harus saya beli. Jadi misalnya kalau ini sudah saya dapatkan, saya tidak perlu lagi mencari hal-hal lainnya, Sobat Messenger. Tapi apakah kemudian terjadi demikian? Tidak. Apalagi secara khusus anak-anak muda. Saya berkata anak-anak muda. Ketika melihat di satu toko pakaian atau busana, atau untuk ibu-ibu yang terkasih ketika melihat di pasar swalayan atau di supermarket ada diskon atau harganya yang darinya putih jadi warna merah, itu pasti mata kita langsung bahagia. Diri kita itu langsung bahagia. Mata kita itu langsung bergelimang kebahagiaan. Kita langsung ambil, wah ini lagi promo.
ini lagi buy one get one, ini lagi buy two get three, ini lagi buy three pay one. Banyak sekali metode atau promo yang dibuat untuk menawarkan atau membuat kita membeli barang tersebut. Tapi apa akhirnya yang terjadi, Sobat Messenger? Kita menjadi pribadi yang tidak punya aturan bermain dalam membeli suatu kebutuhan. Kita menjadi pribadi yang rakus. Kita menjadi pribadi yang tidak tahu kapan harus berhenti. Seringkali keborosan yang kita lakukan, bahkan ketika kita sudah kebutuhan primer kita sudah terpenuhi, sekunder kita terpenuhi, bahkan tersier kita terpenuhi, seringkali kita malah merasa ini belum cukup. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia, Sobat Messenger, kita seringkali merasa tidak puas. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, nampaknya seringkali kita malah, gini doang rasanya. Habis itu kita mengambil lagi atau mencari lagi hal yang lebih tinggi dari apa yang kita dapatkan. Kita dapatkan juga, tapi kita tidak merasakan kepuasan. Kita tidak pernah merasa cukup, Sobat Messenger. Kita ini manusia yang tamak. Kita ini manusia yang boros. Padahal ada satu istilah, hemat pangkal kaya, tapi seringkali kita menjadi pribadi yang boros. Tidak tahu kapan harus berhenti, seringkali membeli suatu kebutuhan atau keinginan yang tidak masuk dalam daftar belanja kita beli, akhirnya pengeluaran kita tidak terkontrol, Sobat Messenger. Begitupun relasi kita dengan Tuhan. Kita tamak. Yang maunya kita adalah Tuhan mengabulkan setiap wishlist kita, daftar keinginan kita, daftar kebutuhan kita. Bahkan ketika kita sudah buat daftar dan Tuhan sudah katakanlah Sobat Messenger, Tuhan mengabulkan itu. Tapi seringkali kita menambahkannya lagi. Kita seringkali menggambarkan, mendefinisikan atau hubungan yang kita lakukan kepada Tuhan adalah seperti anak yang selalu meminta. Kita juga lihat realita yang terjadi dalam kehidupan manusia atau secara global. Kita tahu peperangan terjadi karena apa, Sobat Messenger. Kita tahu kemiskinan terjadi karena apa, Sobat Messenger. Kita tahu korupsi di mana-mana. Kita tahu penggelapan uang di mana-mana. Kita tahu banyak orang yang sangat haus akan kekuasaan sampai merelakan segala sesuatunya karena apa? Karena tamak. Orang yang rela menjatuhkan lawan atau kawannya karena ia haus atau merasa tamak akan kekuasaan. Orang yang melakukan penggelapan dana, korupsi, peperangan terjadi karena orang yang tamak akan uang. Kita bisa lihat, mungkin saat ini kita tidak melihat di berita di TV nasional kita berita tentang Ukraina dengan Rusia. Tetapi kita perlu tahu dengan pasti konflik antara dua negara tersebut masih terjadi. Sehingga itu berimbas kepada setiap negara yang ada di dunia ini. Bahkan ada beberapa pandangan menyatakan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini membuat sebuah keresahan di mana ketika nanti menghadapi tahun 2023, konflik ini mempengaruhi kehidupan global masyarakat. Kehidupan masyarakat secara global menjadi tidak stabil. Orang-orang akan sangat kelaparan, mudah kelaparan. Setiap negara-negara menginginkan pasokan minyak.
Sobat Messenger, semua itu terjadi karena tamak. Atau kita yang punya lifestyle atau gaya hidup yang menggunakan dalam tanda kutip barang-barang mewah. Bahkan ada sebuah fenomena di mana anak-anak muda di kota-kota besar seringkali menyewa iPhone atau membeli sebuah produk branded tapi KW karena merasa gengsi kalau memakai pakaian atau gadget yang tidak sesuai dengan dalam tanda kutip standar sosial. Kita pamer karena kita tamak akan gengsi. Kita merasa malu kalau kita tidak punya handphone dalam tanda kutip yang brandnya sebuah buah. Kita seringkali merasa malu kalau kita tidak punya harta sesuai dengan nominal yang disebutkan oleh struktur sosial. Kita seringkali minder untuk anak-anak muda ketika studi di satu sekolah, tetapi gaya berpakaiannya, stylenya tidak sama dengan teman-temannya. Kita merasa malu. Padahal Sobat Messenger, ketika kita tadi membaca firman Tuhan, sebenarnya kita didorong untuk memiliki yang namanya kaya spiritual. Menjadi orang yang kaya spiritual lebih baik daripada menjadi kaya secara material. Tuhan mengajak dan mengajarkan kita untuk tidak tamak, tetapi merasa cukup dan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Tuhan cukupkan Sobat Messenger kebutuhan primer kita sampai detik ini. Kalau kita yang saat ini bisa mendengar video ini berarti tanda Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Bahkan perintil-perintil kecil dalam kehidupan kita, Dia perhatikan dan Dia cukupkan. Jadi Sobat Messenger, marilah nyatakan kepada diri kita, taruhlah dalam pola pikir kita, taruhlah dalam hati kita, jiwa kita bahwa Tuhan mencukupkan aku kok. Maka dari itu aku perlu bersyukur atas apa yang Ia telah berikan dalam diriku. Mau menurut teman-temanku, teman-teman Sobat Messenger, apa yang kamu miliki saat ini biasa-biasa saja. Bahkan kita mungkin dianggap rendah karena apa yang kita miliki itu sangat standar atau di bawah standar. Asalkan itu diberikan Tuhan, kita pasti cukup. Sobat Messenger, marilah kita dalam keseharian kita, ketika kita bangun dari tidur kita, ketika kita setiap menjalani aktivitas kita hari demi hari, mari kita taruh dalam diri kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang terutama dalam hidup kita. Tuhan cukupkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur atas hari ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak-Mu pastilah Tuhan cukupkan. Tidak mungkin Tuhan tidak mencukupkan kami. Kebutuhan primer kami Tuhan cukupkan. Kebutuhan sekunder kami Tuhan cukupkan. Kebutuhan tersier kami bahkan Tuhan cukupkan. Tuhan memberikan pakaian kepada kami. Tuhan memberikan makanan kepada kami. Tuhan memberikan tempat tinggal kepada kami. Tuhan memberikan pendidikan kepada anak-anak kami. Tuhan memberikan pekerjaan kepada kami. Tuhan memberikan jaminan kesehatan kepada kami. Bahkan Tuhan juga masih memberikan hal-hal keinginan kami. Kami yang ingin jalan-jalan, Tuhan cukupkan. Kami yang ingin quality time dengan anak cucu kami, Tuhan cukupkan. Semua itu adalah bukti Tuhan cukupkan. Meskipun ada orang-orang di sekitar kami yang menyatakan,
ini biasa saja, ini nggak ada apa-apanya, tetapi kami merasa cukup. Ajarkanlah kami Tuhan untuk merasa cukup dengan apa yang kami miliki saat ini, dengan potensi kami saat ini, sehingga kami menjadi manusia yang bersyukur, menjadi manusia yang tidak tamak, menjadi manusia yang tidak rakus akan kuasa, uang, materi, atau hal-hal di dunia ini. Ajarkanlah kami untuk menjadi manusia yang kaya secara spiritual, yang mengejar hadirat Tuhan, yang mengejar kerajaan Tuhan, yang mengejar kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih baik setiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sudah banyak berita yang beredar, bahkan Presiden kami sendiri menyatakan bahwa 2023 adalah masa yang sangat berat, bahkan sangat berbahaya bagi Indonesia, bahkan secara global dunia ini. Tetapi kami menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala masalah kami, pergumulan kami seperti pandemi yang belum kunjung berakhir, konflik antara Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi harga-harga bahan-bahan pokok di dunia. Kami juga menyatakan pergumulan kami tentang kebutuhan-kebutuhan pokok kami, bahkan mungkin harga konsumsi BBM yang mungkin mempengaruhi pengeluaran kami. Kiranya Tuhan memberi kecukupan kepada kami, agar kami menjadi pribadi yang cukup, menjalani setiap kehidupan kami dengan cukup, dan dengan rasa percaya bahwa Tuhan pasti akan penuhi segala kebutuhanku. Kami ingin juga Tuhan, agar dalam kehidupan sehari-hari kami boleh menghidupkan kasih Tuhan bagi orang-orang sekitar kami. Ketika Tuhan menyatakan bahwa apa yang kami miliki cukup, kiranya kami juga dalam kecukupan kami boleh berbagi kasih dengan orang-orang sekitar kami, agar nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.